dari Mama Sabang Gufron. sampai Merauke, Asia dan dunia. Orang bertoreko bisa sakti karena kecintaan kepada Allah. Buktinya apa? Ka'bah bisa nyengceret gini, benar gak? Itu bohong. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala amma ba'duh. Sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami. Dan mudah-mudahan kita senantiasa menebarkan bimbingan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa, para sahabat-sahabat yang telah mendukung channel kami, mensubscribe channel kami. Dan bagi yang baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah ini. Kemudian nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu pemirsa dan sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kembali lagi kami membahas Mama Gufron. Kami tidak bosan-bosannya membahasnya sampai Mama Gufron ini diringkus oleh pihak yang berwajib. Nah, ini biar tidak, ini dalam rangka menyelamatkan umat dari penyimpangan-penyimpangan akidah Mama Gufron. Karena mampunya kami hanya melewati media, melalui YouTube, yaitu yang kami lakukan. Dan kami sudah dapat informasi dari channel YouTube Dodi Septriadi, dan beliau itu membacakan akun X dari Kiai Haji Khalil Nafis. Beliau itu anggota MUI, ketua MUI di bidang ukhuwah dan dakwah. Beliau mengatakan bahwasanya MUI daerah di mana Gufron ini tinggal sudah melakukan penelitian. Artinya sekarang sudah lagi dipantau, kegiatan Gufron ini sudah dipantau oleh MUI. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada segera menemukan titik terang sehingga segera diatasi. Ini yang di kesempatan kali ini itu saya menemukan ambil dari channel YouTube Wak Lonjong ya. Apa isi videonya dan bagaimana? Mari kita simak videonya. Orang tua ini boleh bercakap dengan orang mati. Wa amma asyalaka ya Allah. Insyaallah wa maqali inna rahmatan gus Allah faqali. Boleh bercakap dengan orang mati. Wow, gilanya ini pengikutnya banyak juga, geng. Waduh. Inna rahmatan ampel. Nasyaallah. Dia juga boleh bercakap dengan semut. Makanya kita tanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Askun innaka ya makariya makufron atihi innaka ya ma'adar ya mafirma Allah. Waduh, bisa berbahasa semut. Gimana ceritanya? Astagfirullahaladzim. Jujur, aku baru tahu sih, geng ya. Mama Gufron ini, aku nggak tahu kenapa dia menyebut dirinya Mama Gufron. Mama kan, mama itu kan ibu, mother, mama ya. Tapi tak pastilah, geng, kenapa disebut mama? Kenapa nggak papa Gufron? Mama Gufron, dari namanya aja udah pelik ini. Mama Gufron. Nah, jujur geng ya, ini pertama kali saya melihat video dari Mama Gufron ini, geng ya. Serius, saya pernah mendengar tapi tidak tengok secara langsung dan terperinci mendetail seperti apa. Tapi setelah saya melihat, ya ini orang gila juga ini. Apakah saya didoakan enggak Gufron? Ya jelas lah. Bahkan dia boleh memerintahkan malaikat dan menjadi penjaga pintu neraka. Oh. Jibril. Inna rahmatan wa maqali inna rahmatan Jawa Barat.
Pengikutnya banyak juga. Pengikut berbaju gufron jaga neraka. Wah, 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 wah. Serius aku malu, geng. Dan semua itu dengan hanya bahasa makoli inna rahmatan. Dia adalah Mama Gufron. Kita akan bahas siapakah orang tua ini, apakah penyelewengan dan kelakuan orang tua ini. Jadi tengok video ini sampai habis agar tidak keliru nanti. Oke. Sampai YouTuber dari Malaysia pun membahas hal ini, geng. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi yang baru berada di channel ini, jangan lupa untuk tekan Yeah. subscribe dan share Subscribe. video yang Anda rasa Subscribe. bermanfaat daripada channel ini. Sahabat semua, video kali ini kita akan bahas mengenai baru-baru ini viral video orang tua yang dikatakan sangat hebat berbahasa Arab, sehingga menjadi tumpuan dan perhatian orang ramai, termasuklah di Malaysia. Baiklah, pertama sekali, bila anda tengok video ini dan tidak habis, jangan terus membuat andaian, kerana kita akan simpulkan sama-sama semuanya nanti pada akhir video. Lepas tengok baru anda komen. Ya, karena ini video durasinya cukup panjang, hampir 20 menit, jadi saya minta kawan-kawan untuk tetap stay tune sampai dengan selesai videonya, geng ya. Karena aku sendiri pun baru tahu ya, sedetail apa ini ya, 6 ajaran sesat Mama Gufron ini ya. Aduh, karena tajuknya di sini tertulis 6 ajaran sesat Mama Gufron ya. Nah, kita terus kepada topik perbahasan kita. Wali hidup semula selepas dikubur, menjaga pintu neraka, boleh bercakap dengan ruh, boleh berbahasa hewan. Sahabat semua, orang tua ini yang digelar dirinya sebagai Syekh Muhammad Abdul Gufron Al-Bantani Al-Jawi, yang didakwa merupakan cicit daripada Syekh Nawawi, seorang ulama yang terkenal di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini foto ini pertama terendam Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ini nggak pernah dimunculkan. Gara-gara unik, akhirnya muncul seorang wali, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu bohong. Dan Mama Gufron ini semestinya lah berasal daripada Banten, Indonesia. Dari kecil dikatakan Mama Gufron ini pandai merawat orang sakit. Ramailah orang yang cuba berubat kepada dia. Kiranya dia adalah dukun kampung lah, menjadi harapan orang kampung. Tapi selepas dia merawat, maka dia pun menghilang. Bila dia diperlukan sahaja, barulah dia datang semasa kecilnya. Dan ketika dia tumbuh dewasa, Mama Gufron ini mencari ilmu dengan pelbagai guru, termasuklah guru-guru rohani dan sebagainya. Maka dia mempraktikkan ilmunya dengan dia pernah dikubur selama 40 hari. Dan dia bangkit daripada kematian itu. Cerita ini memang banyak juga di YouTube, sahabat semua boleh tengok bagaimana Mama Gufron ini bangkit daripada kubur ataupun dikubur selama 40 hari. Setelah 2 tahun lamanya beliau berguru kepada Abuya Mama Armin. Kemudian beliau dikubur hidup-hidup selama 40 hari 40 malam sebagai permulaan pendidikan rohaninya untuk mengenal jati diri dan robnya. Oh, itu sih bukan asli dia mati, geng ya. Itu karena dibuat-buat ya kan. Dia maunya dikubur hidup-hidup selama 40 hari 40 malam. Tapi itu kan belum pasti juga ya. Dikubur 40 hari, nggak makan, nggak minum. Manusia normal 1 minggu aja udah mati, geng. Kalau ini 40 hari 40 malam ya masih belum pasti juga kan kebenarannya seperti apa, geng ya. Memang babi yang kau nih. Pondok pesantren unik. Malu-maluin. Malam sebagai permulaan pendidikan rohaninya untuk mengenal jati diri dan robnya. Mama Gufron ini dia adalah seorang yang lantang menyuarakan tentang hak rakyat Indonesia. Dan dia boleh dikatakan pejuang Pancasila, yaitu orang yang menjunjung perlembagaan Indonesia. Dalam meniti usianya, banyaklah cerita-cerita mengenai karomah, cerita bab wali yang dikeluarkan dan disandarkan kepada Mama Gufron ini. Sabang sampai Merauke, Asia dan dunia. Orang bertoreko bisa sakti karena kecintaan kepada Allah. Buktinya apa? Ka'bah bisa jengceret gini, benar gak? Itu bohong. Saya boleh katakan Mama Gufron ini adalah orang baik dan disenangi oleh orang. Tetapi di sisi lain, secara umumnya Mama Gufron ini adalah orang yang kuat sembang. Enggak, Bang. Aku kurang setuju kalau disukai dengan orang banyak. Yang disukai orang banyak itu dikarenakan ya hanya khususon untuk para pengikut-pengikutnya aja ya. Tidak mewakilkan untuk seluruh orang Indonesia. Kalau seperti itu ya namanya udah sesatnya terlalu jauh gitu, geng ya. Dan kalau yang seperti ini sudah
membuat resah sih geng ya, sudah sangat membuat resah ya. Jadi kami segenap warga Indonesia minta maaf ya kepada saudara-saudara semuanya senusantara di Indonesia, di Malaysia juga, terutama di Malaysia terutama ya, karena lalai menjaga orang ini, dikarenakan mungkin orang ini lari dari rumah sakit atau hospital sakit jiwa ya. Buat owner aja geng. Aduh. Level confident yang sangat tinggi. Ini kemarin tadi malam saya ngobrol dengan Nabi Khidir alaihissalam. Itu bohong. Ngobrol dengan Nabi Khidir. Itu bohong. Sahabat Cahaya Hati yang dirahmati Allah, demikianlah komentar dan tanggapan saya terhadap video-video tadi. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hati indah rahmatan ghufran. Ilmu andalan. Wa maqali inna rahmatan syir alayya ma fil ma'allah al-hakari ma fil ngeri. Itu bohong. Sampai berani mencabar siapa saja dengan berbagai cabaran, dan disebabkan dia sembang itu bertahun-tahun lamanya, sehinggalah ramai yang percaya, dan sembangnya ini membawa kepada fahaman dan juga dakwaan yang menunjukkan dia adalah seorang wali dan mempunyai karomah yang tinggi, mempunyai kelebihan yang tinggi, yang ajaib di luar kemampuan manusia biasa. Antara sebabnya juga dia adalah keturunan ulama daripada An-Nawawi Indonesia. Dia mendakwah, dah pernah dikubur selama 40 hari, dah berguru dengan bermacam-macam guru, sehinggalah tahap tertinggi dia mendakwah. Hanya dia yang menguasai bahasa Suryani. Tahapnya sampai ke tahap mental, tahap gila. Asal kuno dahulu. Makanya sedikit sebanyak orang mempercayainya. Dan wujudlah pengikut-pengikutnya di kalangan orang kampung dan juga orang-orang yang kurang ilmu agama. Bahkan ada juga yang lepasan belajar pesantren pun ikut dengan Mama Ghufran, hanya bersandarkan dakwaan, keturunan dan juga karomah daripada Mama Ghufran, yang dikatakan dia adalah seorang wali yang mempunyai banyak kelebihan. Pada awal pergerakan Mama Ghufran ini, pengikutnya bergerak secara sembunyi saja, sehinggalah dia mempunyai penyokong dan semakin mendapat pengaruh, maka dia pun diketengahkanlah, dijemput di majlis-majlis besar. Dan bila dah diangkat dan terapung, maka Mama Ghufran ini pun mendakwalah yang dia telah pun menulis 500 kitab. Bayangkan 500 kitab. Wow, 500 kitab. Selepas orang ramai mendesak, betulkah dia memang menulis 500 kitab? Maka disitulah dia mengeluarkan bahasa ciptaannya sendiri dalam sesi ceramahnya. Sehinggalah video tersebut viral di Malaysia dan Indonesia. Ini videonya. Ada yang memancing. Bagaimana? Mana ngarang kitab 500 kitab? Saya harus dipamerkan? Sorry, kalam itu. Makali inna kalimah kitab fa'alayakum. Ilmu andalan. Fa'alai inna kalimah ummati fi inna kalimah fil Allah. La sidi inna kalimah Makkah Madinah. La kali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makali inna rahmatan sahabat Sayyidina Ali Umar Utsman Abu Bakar. La kali inna kalimah fi Allah subhanallah. Makali inna rahmatan Indonesia. Ma faqali inna rahmatan wa makali inna rahmatan Islam Indonesia. Ma faqal asyidi inna kalimah fi Allah. Naam faqali inna kalimah Indonesia. Makali inna rahmatan kitab, makali inna rahmatan Quran fa di inna kali Indonesia. Kok pintermu keblinger toh? Kok pintermu keblinger toh? Fi inna kalimah firman Allah. Keprok atuh. Sahabat semua, banyak yang ngeplos loh. Kebohongan dan penyimpangan atas nama agama yang dilakukan oleh Mama Ghufran ini, yang wajib kita tolak dan kita tidak akan benarkan ia masuk ke Malaysia. Dan kita mahukan juga umat Islam di Indonesia tahu bahawa apa yang dibawa oleh Mama Ghufran ini adalah satu kemungkaran, yaitu penyimpangan. Yang pertama, Mama Ghufran berdusta menggunakan nama Nabi SAW. Dia mengatakan itu adalah hadis Nabi SAW, tetapi matan hadis itu adalah innama qali rahmatan innama qali. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rabbana qul innaka liyya." Nah, dari sini salah ini. La kalimah fi Allah wa maqal inna rahmatan
wali Allah wa maqul inna rahmatan hidayah maqul anna yamatil kalam. Bukalah semua kitab hadis sahabat semua. Kita tidak akan pernah jumpa hadis tersebut. Kerana hadis yang ia dakwa daripada Nabi SAW itu sebenarnya adalah rekaannya sendiri. Daripada matan sehingga isi maksud hadis tersebut. Kalau dia menggunakan hadis tetapi salah bacaannya pun kita boleh terima lagi. Tapi hakikatnya ia memang bukan hadis daripada Rasulullah. Maka Rekaan sendiri. ini adalah satu pendustaan yang besar atas nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Yang bermaksud barang siapa yang berdusta di atas namaku yaitu Rasulullah dengan sengaja, maka siapkanlah tempatnya di dalam api neraka. Ini ya. Untuk Mama Gufron di sini dah jelas sekali diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Barang siapa yang berdusta di atas namaku dengan sengaja, maka siaplah tempatnya di dalam neraka. Ya. Itu masih satu hal itu ya, masih satu hal ini. Belum yang lainnya lagi ya. Gila betul. Jadi dia itu ngarang-ngarang sendiri, geng ya. Tetapi Mama Gufron ini melakukan perkara tersebut dengan penuh confident. Pembohongan yang kedua pula ialah dia bercakap dengan orang yang dah pun mati. Ini yang lawak ini, geng. Bercakap dengan ruh orang mati, geng. Ayat yang sama, yaitu inna maqali rahmatan inna maqali inna rahmatan inna maqali syidid faqatu Wa waqul inna rahmatan syadatan Ilmu andalan itu, Bang. syidid inna kalima fi Allah. Wa muqadi inna rahmatan tanah Jawi inna kalima fi Surabaya. Wa muqadi inna rahmatan Jawa Timur. Jawa Timur lagi. Jawa Timur lagi, geng. Dibawa-bawa. Dia kan dari Banten, Jawa Tengah. Wah, maka di Ina Rahmatan Jawa Timur. Berarti dia sekarang ada di Jawa Timur ini ya. Dan lebih gilanya lagi pengikutnya ada 1, 2, 3, 4. Ini udah banyak loh. Di inna rahmatan Jawa Timur wa maqali inna rahmatan wali sunillah. Taqwi al-hash al-hamakon anshidi in al-ayya fa'adayya la hawala al-ma'ali inna sha'alayya ma' bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah wa maqali inna rahmatan al-hatari inna kalima kalam laqali inna rahmatan kalam wa maqali inna rahmatan malaikat Jibril wa maqali inna rahmatan ya Rasulullah wa maqali inna rahmatan Sunan Ampel. Dia di Sunan Ampel. Abah pun abah itu sudah enak nikmat. Lakasana alayya makin. Insyaallah. Itu aja. Berarti dia ini sedang melawat di ziarah kuburan Sunan Ampel, geng, salah satu dari personil Wali Songo, geng ya. Memang di Surabaya, Jawa Timur itu memang ya. Ini lagi ziarah ke makam terjemahkan. Jadi saya ngobrol dengan Ampel yang ada di Surabaya. Itu ngobrol. Dia kebetulan ada. Sebentar lagi dia berangkat. Kok pintermu keblinger toh? Berangkat kemana? Berangkat kemana? Insya Allah. Teruskan perjuangan. Gitu. Aku baru tahu video ini sih, geng. Jadi ngobrol dengan salah satu wali ya kan, Sunan Ampel itu ya. Aku gak bisa berkomentar apa-apa, geng. Serius ya. Otak saya ini sudah aduh, belum kosong nih, kosong. Otakku kosong, geng. Otak kosong, ya Allah. Gila. Ngobrol dengan Sunan Ampel, men. Insya Allah. Teruskan perjuangan. Sahabat semua, pemahaman dan kepercayaan seperti ini kebiasaannya daripada orang yang mengaku ada ilmu batiniah, yaitu dengan etika tanasukh al-arwah. Seseorang itu percaya roh boleh bertukar-tukar dan boleh dibawa bersembang dan sebagainya. Dan pemikiran seperti ini bercanggah dengan ajaran Islam. Kerana hidupnya manusia ini dengan adanya roh, dan roh adalah salah satu perkara yang tidak dapat dirungkai oleh panca indera manusia yang lemah. Sebagaimana ketika ada yang datang kepada Rasulullah bertanya mengenai roh, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal 'ilm illa qalila." Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu daripada urusan Tuhanku,
dan kamu tidak diberikan ilmu, pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Allah memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memberi jawaban kepada mereka orang yang bertanya itu bahwa roh itu adalah urusan Allah. Hanya ilmu Allah sahaja yang mengetahuinya dan tiada sesiapa pun yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun Allah berikan jawaban yang sebaik-baiknya mengenai roh dan segala urusan yang melibatkan roh. Ulama telah sepakat di dalam tafsir menyebutkan bahawa urusan roh adalah di bawah pengetahuan Allah. Adalah lebih baik untuk kita tidak pergi lebih dalam mengkaji berkenaan dengan roh. Tetapi hari ini tiba-tiba pula orang tua Mama Gufron ini dengan roh, dengan orang mati, dengan wali-wali dan sebagainya. Jamaah mati lah tukum siin. Kalau gini ya, kalau memang betul lah Mama Gufron ini bisa bercakap-cakap dengan roh, geng ya. Semua masalah kes-kes pembunuhan ya, kes-kes apapun itu sudah terselesaikan, geng. Ya kan? Misal nih ada kes, ada orang dibunuh, bam, nggak ada saksi ya. Bila dia dibunuhnya, tanya dengan roh, roh siapa yang membunuh kamu? Settle. Terlebih lagi ya, dengan kes-kes pembunuhan semuanya settle ya. Serahkan kepada Mama Gufron. Kenyataannya ya kan, cobalah, mungkin bisa ditantang lah ya, atau mungkin kasih cabaran lah ya, atau Vina. Nah ini mungkin geng ya, nah yang viral kemarin itu ya, yang sampai dibuatkan film di bioskop di Pawagam, Vina sebelum 7 hari. Nah film itu coba tanya di kuburan Vina ya kan, rohnya Vina ditanyain, ajak ngobrol, ajak sembang-sembang sekalian ngopi ya kan. Coba tanya siapa yang membunuh kamu. Wah, siapa tahu kan bisa ketahuan itu pelakunya kayaknya. Ya tidak tahu itu di tempat lain. Kalaupun itu memang betul terjadi, geng ya, semua case-case yang ada di seluruh dunia ini pasti sudah terselesaikan ya. Sudah terselesaikan berkat Mama Gufron ya. Aduh, bodoh betul. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mahanjinah jamaah na'ajira haban mahjum analikin inna masum jamaah inna awalisi. Ya Allah. Dengan bahasa rekaannya sendiri yaitu inna maqali inna maqali inna mama mama budi. Sehingga ia mengetahui keadaan mereka orang mati macam mana. Kalau dia tahu dan boleh bercakap dengan roh, maka dia pasti jadi orang yang paling kuat beribadah. Sebab mengetahui bagaimana dahsyatnya keadaan di alam barzakh, bagaimana orang yang terpisah daripada dunia dan tidak dapat kembali lagi. Tetapi hakikatnya sebenarnya tidak. Mama Gufron ini malah mempermainkan dan berdusta atas nama agama dan memperbodohkan orang ramai yang kononnya dia boleh mengetahui keadaan semati dan boleh bercakap dengan mereka. Perkara ini kita boleh tengok sendiri dalam video-videonya. Pedustaan yang ketiga pula ialah Mama Gufron bercakap dengan malaikat. Mengarahkan malaikat. Ini ada lagi, geng ya. Ini hampir sama dengan apa yang pernah saya reaction ya. Kalau kalian ingat ya kan, saya pernah membahas ada satu atuk lah ya di Jogja kalau silap ya, Jogja Jawa Tengah lah intinya ya. Jadi masalah hari raya, hari raya Idul Fitri ya kan. Dia duluan nih ya, kampung tersebut duluan. Nah, kata atuk tersebut dia sudah call dengan Allah. Nah, ini hampir sama nih ya, hampir sama nih case-nya ini ya. Boleh cakap ya, perintah malaikat. Waduh. Berarti kalau sudah boleh bercakap-cakap dengan malaikat, geng ya, bisa lah ya menentukan bila malaikat pencabut nyawa saya mati bila, atau mungkin ya sekali bolehlah WhatsApp ya kan, kirim-kirim chat message gitu kan. Kalau ini kan malaikat. Bang Gufron bercakap dengan malaikat, akan mengarahkan malaikat sendiri. Ini bahasanya, bahasa jin. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat bubi akid kuda ada kujim. Ma kuda ada. Itu bahasa jin. Beda dengan bahasanya malaikat. Oh, beda. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'dil illa ja'alna takuna Allah. Yusalli fardhu inna rahmatan ya malaikat maut al-hal kaliyama fi Allah. Hati-hati. Mau jawab saya, sholatkan. Saya langsung lihat dulu karena jangan tanya-tanya, ini urusan saya. Selesai. Wah. Itu bohong. Lu
menjadi penjaga gawang ataupun pintu neraka. Sahabat semua, dalam rukun iman kita diwajibkan percaya kepada malaikat. Malaikat ramai dan yang kita ketahui adalah 10, dan para malaikat ini adalah ciptaan Allah yang paling taat dan tidak menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang bermaksud neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras, kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala hal yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadinya para malaikat ini bergerak dengan perintah Allah dan melakukan segalanya atas suruhan Allah. Tetapi hari ini wujudnya pula Mama Ghufran, boleh dia halau malaikat, boleh dia silih berganti jadi penjaga neraka, boleh dia arah dan suruh malaikat sesuka hati. Ini jelas satu pendustaan atas nama Islam dan memperbodohkan umat. Betul. Itu sangat membodohkan umat ya. Aduh, kenapa nggak ditangkap sih? Membagongkan. Yang berada di sekitarnya hanyalah angguk kepala saja, percaya dengan dakwaan Mama Ghufran. Sedangkan apa yang dilakukan dikatakan oleh Mama Ghufran ini adalah satu bentuk kesesatan. Para anak-anak muda menjadi sebahagian pengikutnya. Perkataan dan kelakuan Mama Ghufran ini tidak ubah seperti pengikut Ayah Pin, cuma berbeza tempat sahaja. Iya. Sama. Saya berjumpa dengan Ayah Pin sendiri di langit, saya jumpa. Langit. Kemudian masuk di alam sebalik. Itu bohong. Alam Bazrah. Bazrah. Saya melalui Madinah. Kemudian saya pergi ke Mekah. Penyelewengan yang keempat pula ialah Mama Ghufran mendakwa bahawa boleh bercakap dengan semut. Boleh bercakap dengan semut, geng. Wah, kan berarti hampir setara dengan Nabi Sulaiman. Boleh bercakap dengan semut. Gila nggak tuh? Hewan-hewan lain dan juga bercakap dengan Nabi Khidir. Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Askun innaka ya Mama Ghufran, atihi innaka ya adar ya firman Allah. Apakah saya didoakan enggak Ghufran? Ya jelas lah. Itu bohong. Allah Rabbi. Mumet. Wak Lanjong mumet. Memang babi yang kau ni. Aduh, dan fix dan pasien rumah sakit jiwa, geng. Aduh. Siapkan rumah sakit jiwa, Pak Lonjong. Dengan Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Itu bohong. Sahabat semua, hanya para nabi sahaja yang ada mukjizat untuk memahami dan mendengar bahasa hewan. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kelebihan dengan bahasa burung dan perkataan semut. Sebagaimana Allah rakamkan di dalam Al-Quran yang bermaksud. Dan Nabi Sulaiman mewarisi pangkat kenabian dan kerajaan Nabi Daud. Dan setelah itu Nabi Sulaiman berkata, wahai umat manusia, kami telah diajar mengerti bahasa pertuturan burung, dan kami telah diberikan serba sedikit daripada tiap-tiap sesuatu yang diperlukan. Sesungguhnya yang diberikan ini adalah limpah kurnia daripada Allah yang jelas nyata. Dan lagi, geng, ya, kalau saya dulu belajar di sekolah ya, masa tingkat darjah ya, masa sekolah rendah, yang namanya karunia ya, mukjizat itu hanya dimiliki oleh nabi. Mukjizat hanya dimiliki oleh nabi. Kalau manusia mempunyai kelebihan itu namanya adalah karomah. Karomah dengan mukjizat itu levelnya ada beda. Mukjizat di sini, karomah di sini, geng. Jauh sekali, ya. Dan si Mama Ghufran ini mempunyai mukjizat yang sama dengan Nabi Sulaiman. Ini gimana ceritanya? Aduh, gila betul. Terusnya pada ayat yang ke-18 pula, Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar ratu semut memerintahkan semut yang lain untuk berlindung disebabkan askar Nabi Sulaiman nak berlalu. Mau berlalu ya. Mukjizat ini hanya diberikan kepada para nabi, utusan Allah untuk membimbing umat mereka dari kegelapan kesesatan kepada cahaya keimanan. Jadinya ia sangatlah berbeza dengan Mama Ghufran. Ia mendakwah boleh bersembah dengan semut, boleh berbahasa haiwan, boleh memerintahkan malaikat dan sebagainya, bahkan melebihi para nabi. Dan ia jelas ada pembohongan. Sahabat semua, Mama Ghufran ni dia bercakap dengan malaikat. Ayat yang dikeluarkan ialah inna maqali inna. Itu buat. Yang keluar pula ialah maqali inna juga. Bercakap dengan semut, ayat yang keluar pun maqali inna. Bercakap dengan roh orang mati pun maqali inna. Hadis Nabi pun maqali inna rahmatan Makkah Madinah. Kata-kata ulama lain pun inna maqali inna fa. Cukup. Dia ni kalau disuruh ulang balik apa yang dia cakap, pasti dia tidak akan dapat ulang dan susun semula ayat itu dengan baik. Sebab apa? Sebab ayat maqali inna itu adalah rekaan semata-mata oleh orang tua ini. Karangannya sendiri. Yang kelima ialah bahasa Suryani yang dia dakwah, hanya dia yang faham. Seleweng bahasa Suryani. Waduh, apa lagi nih?
Itu sebenarnya ialah bahasa ciptaannya Mama Gufron sendiri. Makoli inna rahmatan Makkah Madinah, makoli inna Indonesia, makoli inna mamanya Budi, makoli inna mamanya segala bahasa Suryani ini memang wujud. Ia juga dipanggil sebagai bahasa Suria ataupun Lesa Suryaya. Bahasa ini adalah sebuah bahasa Aram Timur yang pernah dipertuturkan di Syria, Palestin, Iraq, Turki, Azerbaijan. Tidak lagi digunakan, apatah lagi dijadikan sebagai pertuturan seharian kerana terlalu lama, terlalu Dan secara umumnya kita boleh fahami definisi bahasa Suryani ini ialah semua bahasa Aramik Timur yang dipertuturkan oleh bermacam-macam komuniti Kristian di Timur Tengah. Meskipun ia bahasa kuno, terdapat sejarah mengatakan bahawa terdapat usaha untuk memperbaharui bahasa Suryani, yaitu dicampur adukkan dengan bahasa Aramik, yaitu bahasa pertuturan Nabi Isa AS. Juga sebenarnya bahasa Suryani ini bercampur aduk dengan bahasa Yunani kerana banyak kosakata yang hampir sama. Meskipun menjadi bahasa Suryani yang baru, ia tetap dah pun dilupakan kerana terlalu lama. Daripada pertuturan dan juga susah kelihatannya itu. Ia adalah bahasa kuno yang dah pupus. Dan tidak ada lagi saat ini yang boleh bertutur memahaminya. Hanya sekadar melihat kepada huruf-huruf yang disabitkan kepada huruf-huruf Arab, yaitu huruf-huruf hijaiyah. Dan Azazil itu pun digunakan untuk ada nama sihir iblis dan dukun. Seperti menulis kata Azazil dalam bahasa Suryani, tetapi bahasa Arab yang menjadi rujukan mereka. Jadinya bahasa Syria ataupun bahasa Suryani ini sama ada Suryani kuno ataupun Suryani baru tidaklah lagi digunakan. Apatah lagi bahasa Suryani yang berbunyi inna maqali rahmat Makkah Madinah, inna maqali Indonesia fa, inna maqali shiddi fa, koprakatu, ia memang tidak wujud. Hanya kalau Suryaninya versi Mama Gufron ya Suryani karangan sendiri, Suryani ngawur ya. Kalau Suryani setahu saya itu saya nggak tahu Suryani, taunya saya. Nah itu sudah ya, ini sampai YouTuber Malaysia yang mereaction video dari Mama Gufron ini ya. Jadi kami sebagai bangsa Indonesia madu sama negara sebelah, tetangga sebelah Malaysia ya. Karena ya negara sebangsa tanah air itu ya banyak yang aneh-aneh kok, bikin malu ya, memalukan saja. Banyak mulai sebelum Mama Gufron itu ada Panji Gumilang, ada Saiful Karim, itu yang aneh-aneh semua itu. Ada Weldo, ada Samsudin, ada Kiai Nur Ihya, itu yang aneh-aneh itu ya. Ada lagi yang di Jogja itu yang menentukan awal Idul Fitri itu dengan cara nelpon Allah katanya, itu juga. Terus ngaku jadi Imam Mahdi perempuan, padahal dalam hadis itu Imam Mahdi itu laki-laki bukan perempuan, itu perempuan ngaku Imam Mahdi. Dan muncul lagi, akhirnya yang muncul juga Mama Gufron ini. Astagfirullah. Marilah saudaraku, sahabat-sahabatku, cahayati yang dirahmati oleh Allah, mari teguhkan iman, teguhkan akidah. Mari kita ikuti ulama yang benar, ulama yang lurus, ulama yang tidak melenceng-melenceng, ulama yang menyuarakan kebenaran, yang selalu bersandar pada Al-Quran dan Sunnah, dan ulama-ulama salaf sebelumnya. Itu ya. Jangan mudah percaya ya. Kalau ada orang yang belum dikenal oleh kita mengajarkan begini begitu, jangan langsung percaya. Bertanyalah kepada ulama-ulama setempat, ustaz-ustaz setempat yang lebih paham terhadap agama, lebih paham terhadap hukum-hukum agama dan akidah-akidah dalam Islam. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya ini konten kami kali ini. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita bisa terhindar dari akidah-akidah yang menyesatkan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.